Orang yang mati di atas kesyirikan, belum bertobat darinya, dalam keadaan beribadah kepada selain Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 1 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam bab yang keempat, yaitu penulis menyebutkan babun al-khawfu minasyirik, bab takut kepada kesyirikan, yaitu maksudnya takut terperosok ke dalam kesyirikan. Dan beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pendahuluan. Sampai mana pendahuluan kita? Pembagian syirik asghar. Syirik akbar sudah ya? Syirik akbar sudah? Baik. Pembagian syirik asghar kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Syirik asghar dibagi menjadi 3, yaitu ma yata'allaqu bi al-aqwal wa ma yata'allaqu bi al-af'al wa ma yata'allaqu bi al-jawarih. Syirik asghar dibagi menjadi 3, berkaitan dengan ucapan dan berkaitan dengan perbuatan
serta berkaitan dengan berkaitan dengan qalbu, ucapan, kemudian perbuatan, kemudian anggota qalbu. Yang sudah dibahas sampai mana? Sudah dalil. Oh, sudah masuk dalil ya. Taib. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Dalil yang pertama sudah kita bahas ya. Kita membaca pada pertemuan sebelumnya dalil yang pertama, yaitu penulis kitab Tauhid Fadilat Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi berkata, wa qaulullahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang dimaksud tidak akan mengampuni dosa syirik maksudnya adalah la yaghfiru li'abdin atau la yughfaru li'abdin laqiyahu ya'budu ma'ahu ghairahu. Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan beribadah kepada selain Allah. Itu yang dimaksud Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang mati di atas kesyirikan belum bertobat darinya dalam keadaan beribadah kepada selain Allah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Adapun kalau seandainya sekarang dia melakukan kesyirikan di dunia lalu dia bertobat, diampuni tidak? Diampuni. Jadi yang tidak diampuni adalah yang mati di atas kesyirikan. Itu maksudnya. Au yasrifa lahu syai'an min anwa'il ibadat. Dan kesyirikan yang dimaksud di sini adalah beribadah kepada selain Allah atau memalingkan ibadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah atau memalingkan ibadah kepada selain. Ini tidak diampuni oleh Allah jika mati di atasnya dan belum bertobat darinya. Kemudian Allah berfirman, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Maksudnya adalah yaghfiru jami'adz dzunub ghaira syirik. Allah akan mengampuni seluruh dosa selain syirik. Jika ada orang di hari kiamat membawa dosa zina, belum bertobat, bertemu dengan Allah bawa dosa zina, Allah akan ampuni. Cara mengampuninya bagaimana? Bisa langsung diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga karena mungkin dia punya amal saleh yang menghapuskan dosa zinanya, atau dia bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dulu, baru setelah itu sudah bersih baru masuk ke dalam surga. Pasti diampuni oleh Allah. Baik diampuni fi awwali wahlah, dalam pengampunan pertama, atau setelah ba'da ma'udziba finnar, setelah disiksa di dalam neraka. Pasti diampuni, mau tidak mau. Dosa selain syirik. Ini nas dari ayat Al-Quran ini. Karena wa yaghfiru ma duna dzalika. Ma itu adalah ismul mausul, menunjukkan kepada keumuman. Apa saja. Allah akan mengampuni apa saja selain syirik. Dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah dosa membunuh. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan, membunuh. Ma a'lamu dzamban
a'zama ba'da syirki billah min qatlin nafs bighairi haq. Aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala setelah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dosa membunuh. Membunuh dosa paling besar. Jika ada orang pernah membunuh, kemudian di hari kiamat dia berhadapan dengan Allah, pasti diampuni. Pasti diampuni. Karena dia selain kesyirikan. Nah, ini sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh kita tidak yakin akan hal ini. Dosa apapun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, liman yasha liman yuridul maghfiratalah. Liman yasha maksudnya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan maghfirah. Maghfirah artinya dihapuskan dosanya, diampuni dosanya, atau ditutupi keburukan dosanya. Itu namanya maghfirah. Dan ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian Allah berfirman, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh ia telah berdusta dengan dosa yang besar. Taib. Kita baca syarahnya. Lamma kana asy-syirku huwa akhtarudz dzunub wa aqbahuha wa ashadduha 'uqubatan lima fihi min tanqidin li Rabbi 'azza wa jalla wa tashbihi bi makhluqatihi, akhbara Allah fi hadhihi al-ayah annahu lan yaghfira li sahibi syirkin mata ala syirki. Ketika syirik adalah dosa paling besar, paling buruk. Kenapa syirik dosa paling besar, paling buruk? Karena Allah memiliki hak yang paling khusus. Apa itu? Ibadah. Hak paling khusus yang dimiliki oleh Allah adalah ibadah. Dan ibadah tersebut jika diberikan kepada selain Allah, berarti dia telah kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Ahakul khusus lillah. Kekhususan yang paling berhak dimiliki oleh Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan, berarti itu kezaliman yang sangat besar. Makanya Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Kita lanjutkan. Ketika kesyirikan adalah dosa paling besar, paling buruk, dan paling pedih siksanya. Karena di dalamnya, lihat, di dalamnya adalah penentangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Maka Allah mengabarkan di dalam ayat ini, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa pelaku kesyirikan yang mati di atas kesyirikan. Wa amma man mata ala tauhid wa indahu ba'du dzunub fa inna Allah wa'ada bil maghfirati lah wifqa masyiatihi. Adapun yang mati di atas tauhid, enggak pernah melakukan kesyirikan, tapi mungkin dia pernah melakukan dosa seperti membunuh, berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, kemudian menggosok, membegal, makan harta riba, berbuat kezaliman, makan harta anak yatim, melakukan hubungan sesama jenis, tapi dia mati di atas tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Fa inna Allah wa'ada bil maghfirati lah wifqa masyiatih.
Allah telah menjanjikan memberikan maghfirah untuknya sesuai dengan kehendaknya. Thumma 'allala 'adam al-maghfirah lil musyrikin bi annahum bi'ilmihim bi'amalihim hadha faqad kadzabu 'ala Allah bi'ibadatihim ma'ahu ghairah wartakabu dzanban kabiran la yusawihi dzam. Kemudian ini yang paling penting. Mengapa mereka yang melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka melakukan dusta terbesar. Apa dusta terbesar? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini dusta terbesar. Tidak pernah ada kebohongan terbesar yang lebih besar daripada ini, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pernah dosa yang lebih besar daripada dosa ini. Ya. Nah, al-faidah, man mata ala syirik al-akbar wajabat lahun nar. Siapa yang mati di atas kesyirikan akbar wajib masuk neraka. Enggak ada ampunan. Ini nas dari Al-Quran. Yang mati di atas syirik akbar. Kita sudah belajar syirik akbar, tahu? Ya. Yang mati di atas syirik akbar tidak ada ampunan. Wajib masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man mata ala tauhid wa indahu kabair famaghfiratu dzunubihi tahta masyiatillah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggal di atas tauhid dan dia memiliki dosa-dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar, maka pengampunan terhadap dosanya di bawah kehendak Allah. Maksudnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya, yang harus kita yakini. Dan yang kedua ini penting karena kedua ini keyakinan Ahlus Sunnah yang bertentangan dengan kaum Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan yang mati di atas dosa besar maka dia kafir, khalid mukhalladun finnar abadal abad. Siapa yang mati di atas minum khamar misalkan, di atas zina misalkan, di atas mencuri misalkan, mati dia, maka dia menurut kaum Khawarij dia meskipun bersyahadat dia mati di atas kekafiran, kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Siapa yang mati di atas tauhid meskipun melakukan dosa besar maka dia di bawah kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, yang ketiga, fil ayati, ini yang saya sebutkan tadi, fil ayati raddun 'alal khawarij alladzina yukaffiruna bidzunub wa 'alal mu'tazil alladzina yarawna takhlida sahibil kaba'ir finnar. Perhatikan baik-baik, di dalam ayat ini bantahan terhadap kaum Khawarij. Siapa itu kaum Khawarij? Gampangannya ya Pak ya. Kaum Khawarij adalah yang berpendapat pelaku dosa besar kafir. Itu kaum Khawarij. Itu akidahnya kaum Khawarij. Pelaku dosa besar apa? Kafir. Makanya mereka mengatakan yang memakai undang-undang selain Al-Quran dan Sunnah kafir. Oleh sebab itu boleh dibunuh, halal darahnya. Nah, itu pemikiran kaum Khawarij. Kaum Khawarij nanti ujung-ujungnya kepada takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Kalau sudah mengkafirkan berarti menghalalkan darah kaum muslimin. Ujung-ujungnya bom sana, bom sini, bunuh polisi dan seterusnya. Ini kaum Khawarij. Ini ayat bantahan terhadap kaum Khawarij yang mengkafirkan dosa-dosa besar. Dan juga bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa? Yang lebih mendahulukan akal daripada syariat. Mungkin mereka antum bertanya, kenapa mereka dahulukan akal ya daripada syariat? Jawabannya karena kata mereka penunjukan pendalilan dengan akal itu lebih kuat daripada penunjukan pendalilan dengan Al-Quran dan hadis.
kata mereka. Saya beri contoh. Ini syubhat, hati-hati ya. Ini syubhat yang kita pelajari bersama Ustaz Firanda kemarin. 1 tambah 1 menurut akal sama dengan 2. Ini absolut, pasti, nggak bisa tidak. Siang terang, malam gelap. Ini absolut, pasti. Itu penunjukan oleh akal kita, pasti. Sedangkan penunjukan dengan Al-Quran, hadis Rasul, masih ada kemungkinan. Berbeda pemahaman, berbeda orang, beda pemahaman. Akhirnya beda-beda memahami Al-Qurannya. Masih belum pasti menurut mereka. Nah, ini kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah orang-orang yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar kekal abadi di dalam neraka. Ya, pelaku dosa besar kekal abadi di dalam neraka. Maka ayat ini bantahannya. Bantahannya dari mana? Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dosa selain syirik apa saja? Pokoknya selain syirik. Mau sebesar apapun dosanya. Mau berzina, membunuh, mencuri, berjudi, ya, dan seterusnya. Nah, yang keempat, itsbatu sifatil masyiah lillah subhanahu. Menetapkan sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat dengan bab, yaitu surat An-Nisa ayat 48, haitsu dallatil ayatul karimatu ala anna Allah la yaghfiru syirka li sahibihi fa aujaba dzalikal khaufa minhu wal hadzar. Ayat ini memberikan rasa takut kepada kita kepada kesyirikan. Kenapa? Yang mati di atas kesyirikan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kita terperosok ke dalam kesyirikan. Taib. Iqra Syekh. Wa janubni wa baniya an Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Taib. Ini adalah, ini saya tekankan lagi yang tadi, bahwa dalil Quran Surah An-Nisa ayat 48 menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah di akhirat dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Hubungan ayat ini dengan bab menunjukkan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang wajib takut terperosok ke dalam kesyirikan. Yaitu di dalam ayat disebutkan ancaman siapa yang mati di atas kesyirikan tidak diampuni dosanya, terutama syirik akbar. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca penjelasan dari dalil yang kedua. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil yang kedua, wa qala al-Khalil. Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, wa janubni wa baniya na'budul asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Al-Khalil? Dan apa makna Al-Khalil? Yang menyebut Nabi Ibrahim adalah Al-Khalil Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Apa makna khullah? Khalil. Khalil a'la maratibil mahabbah.
Khalil a'la maratibil mahabbah. Rasa cinta yang paling tinggi itu Khalil. Khalilullah, kekasih Allah. Artinya orang yang paling dicintai oleh Allah dengan kecintaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Khalil, a'la maratibil mahabbah. Khalil adalah rasa cinta yang paling tinggi dimiliki oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini sebutkan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam berkata, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang dari keturunannya 19 orang para nabi dan para rasul bersama dengan beliau. Jadi di atas beliau itu ada Adam, Nuh, Idris, Lut, Hud, Saleh, ada 6. Kemudian Nabi Ibrahim setelah beliau lahirlah dari keturunan Ibrahim alaihissalam 18 orang nabi dan rasul. Di 25. Seluruhnya 25 berserta Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim itu tadi 6, bersama dengan Nabi Ibrahim 19. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang Imamul Hunafa, pemimpin orang yang bertauhid. Seorang nabi yang merupakan ulul azmi, para rasul dari golongan ulul azmi, orang-orang yang paling banyak penentangannya dari para kaumnya. Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, yaitu suri tauladan, qanitan, ahli ibadah lillah, hanifan walam yakun minal musyrikin. Hanifan, tauhid, tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah memakai kata al-asnam. Al-asnam jamak sanam. Jamak dari kata sanam. Sanam adalah ma nuhita ala suratin wa ubid wal wasan a'ammu min dzalik. Sanam adalah berhala yang berbentuk rupa. Entah rupanya binatang, entah rupanya manusia. Sanam adalah berhala yang berbentuk rupa. Sedangkan wathan, waw, tha, nun. Wathan adalah lebih luas dari itu. Seperti afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak melihat Lata, Uzza, Manat? Lata adalah sebuah bongkah batu dijadikan sebagai berhala. Manat sebuah pohon, Uzza sebuah bongkah batu juga atau sebuah rumah. Nah, tidak ada bentuknya, bentuk rupanya tidak ada. Nah, itu bedanya wathan dengan apa? Dengan sanam. Dan dua-duanya, dua Khalil tadi meminta perlindungan kepadanya. Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam wajnubni
wa baniya an na'budal asnam. Nah, lihat kata-kata ini asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah asnam. Asnam jamak dari sanam. Sanam berhala yang berbentuk rupa. Sanam berhala yang berbentuk rupa. Dan itu yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Seluruhnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, tinggal satu berhala besar. Tinggal satu berhala besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi, beliau juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Nah, wathan, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan, berhala tapi tanpa rupa. Nah, dua-duanya tercela dalam agama Islam. Dua-duanya tercela dalam agama Islam. Jadi kalau ada agama lain, ada patungnya yang sambil duduk, ya, itu kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Sonam atau wathan? Sonam. Ya, ada, saya dulu waktu kerja di Arab Saudi, ada teman sekantor saya orang India. Kemudian dia dari India Selatan, Kerala. Bahasanya kan susah. Dan saya melihat, pernah saya diperlihatkan buku-buku berhala-berhala dari agama yang ada di daerah itu. Macam-macam. Saya bilang ke beliau, ini kita hidup 60 tahun belum selesai menyembah semua Tuhan ini. Macam-macam berhalanya. Bahkan sampai, subhanallah, mohon maaf, ada berhala berbentuk kemaluan laki-laki. Nah, itu masuk mana? Sonam atau wathan? Ya. Berhala berbentuk kemaluan laki-laki. Kenapa? Karena mereka menganggap semua yang mempunyai kekuatan itu berhak untuk dijadikan Tuhan. Makanya mereka matahari disembah, bulan disembah, sungai disembah karena ada air, ada kekuatannya, ya, dan seterusnya. Nah ini, maka bersyukurlah, ya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, apa makna dari ayat ini? Saya bacakan Asy-Syarhul Ijmali, penjelasan secara global terhadap ayat ini. Yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala anna Ibrahim alaihi salam da'a li Makkah bil amni wal istiqrar wa dzalika li anna al khawfa wal fawdha yamna'an an-nas min ada'i manasikihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan kota Mekah agar aman, agar tetap stabil. Kenapa? Karena rasa takut, kekacauan, kedua-duanya menahan manusia dari bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saya sering pesan, hati-hati, terutama mau tahun-tahun panas, tahun-tahun banyak orang berdebat, tahun-tahun pilihan. Ya. Jangan sampai keamanan dan stabilitas keamanan nasional terenggut. Hati-hati. Jangan pernah menjadi salah satu provokator yang menghilangkan stabilitas keamanan nasional hanya karena gara-gara pemilu. Hati-hati. Wallahi, keamanan lebih dahsyat nikmat yang diberikan oleh Allah
dibandingkan makan dan minum. Karena seseorang tidak bisa makan dan minum saat tidak aman, saat tidak ada stabilitas keamanan nasional. Jangan sampai pernah terjadi seperti tahun 98 di Banjarmasin, penjarahan. Itu karena sudah tidak ada lagi keamanan. Dan ada orang yang menginginkan seperti itu, chaos. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau sudah terjadi seperti itu, i'tazil al-firaqa kullaha. Sudah lepaskan semua keterikatan dengan kelompok manapun. Diam saja di rumah. Ya, hati-hati pokoknya. Orang kalau tidak aman tidak bisa beribadah. Saya sering menceritakan teman saya waktu masih kuliah ada dari Libya. Beliau bercerita kalau ada orang sholat 5 waktu di masjid dari mulai subuh sampai isya, habis isya ditangkap polisi. Kenapa? Alasannya apa? Teroris. Kenapa disebut teroris? Suka sholat 5 waktu di masjid. Allahu Akbar. Bagaimana kita yang seperti ini? Aman. Hati-hati. Jangan sosok revolusi. Tidak pernah ada pemberontakan mendatangkan keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Terutama kadang-kadang anak muda yang tidak punya guru, yang tidak punya panutan, guru tua. Ya, hati-hati. Kemudian ثم أردف ذلك بسؤال آخر طلب فيه من ربي أن يبعده وأولاده عن عبادة الأصنام. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang kedua, yaitu doa ini, agar beliau dan keturunan beliau dijauhkan dari menyembah berhala. Wa dzalika lima 'alima min khatari ibadatiha wa iftinanin nasi biha. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Karena beliau mengetahui tentang buruknya beribadah kepada selain Allah dan tergodanya manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faedah dari ayat ini yang barusan kita baca adalah bahwa aslu dinir rusul wahid wa huwa tauhid. Pokok seluruh ajaran para rasul satu, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok ajaran para rasul adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah tahrimu ibadatil asnam. Keharaman beribadah kepada berhala. Berhala ada dua macam, sanam dan wasan. Ingat itu baik-baik. Sanam, berhala yang berbentuk rupa. Wasan, berhala yang tidak berbentuk rupa. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah istihbab doa syakhs li dzurriyyatihi. Nah, ini penting nih bagi para orang tua. Anjuran untuk berdoa untuk keturunannya. Anjuran untuk berdoa untuk kepentingan keturunannya. Jangan pernah lepas doa untuk anak-anak, karena doa orang tua mempunyai kesempatan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu beberapa faedah dari ayat ini. Taib, apa hubungan ayat ini dengan bab? Ya. Penulis mengatakan, "Haitsu dallatil ayatu ala anna Ibrahim ma'a quwwati imani yakhsha 'ala nafsihi wa abnahi min asy-syirki fa awjaba 'alaina dzalika an nakhafa minhu min babi aula." Maksudnya adalah kalau Nabi Ibrahim saja yang imamul hunafa, imamnya ahli tauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, sangat bertawakal kepada Allah, menjadi qudwah, suri tauladan bagi umat manusia. Beliau saja khawatir
diri beliau dan keluarga beliau terperosok ke dalam kesyirikan, maka kita lebih aula, lebih utama khawatir untuk terperosok ke dalam kesyirikan. Makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya tanya, bagaimana sisi pendalilan dari surat Ibrahim ayat 35 yang berkaitan dengan bab takut terhadap kesyirikan? Jawabannya adalah, kalau Nabi Ibrahim saja yang kedudukannya tinggi, ahli tauhid, suri tauladan, ahli ibadah, bapaknya para nabi, meminta perlindungan agar tidak terperosok ke dalam kesyirikan, maka kita lebih wajib takut daripada Nabi Ibrahim untuk terperosok ke dalam kesyirikan. Begitu sisi pendalilannya. Nah, ikhlas. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya'u. Yang artinya, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, yaitu riya. Taib. Diriwayatkan dalam satu hadis, hadisnya riwayat Imam Ahmad, ya, dari Mahmud bin Labid. Hadis yang dimaksud adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Mahmud bin Labid, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah siapa? Kalian. Kalian yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat. Kalau para sahabat saja dikhawatirkan oleh Rasulullah khawatir terperosok ke dalam syirik asghar, maka kita lebih aula, lebih utama dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terperosok ke dalam syirik asghar. Ya. Kemudian ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab riya. Ketika ditanya tentang apa itu syirik asghar, maka beliau mengatakan ar-riya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa pengertian syirik asghar adalah ma sammahu syari'u syirkan. Pengertian syirik asghar adalah perbuatan yang dinamai oleh syariat itu adalah sebuah kesyirikan, maka itu namanya syirik asghar. Coba cek saja apa contohnya. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang melakukan penggantungan terhadap jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Syirik di sini apa? Syirik apa? Besar atau kecil? Kecil. Pengertian syirik kecil adalah perbuatan yang dinamai oleh syariat sebagai perbuatan kesyirikan. Itu syirik kecil. Contoh yang lain lagi. Man halafa falyahlib billah wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kalau ada orang bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, demi mamaku yang betianan gasan aku. Syirik apa? Asghar. Karena dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik asghar. Paham ya? Pengertian syirik asghar salah satu unsurnya apa saja yang dinamai oleh pembuat syariat sebagai perbuatan syirik, maka itu adalah syirik asghar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjawab, riya. Apa itu riya? Dari sisi mana dia termasuk kesyirikan? Riya adalah diambil dari kata ra'a yurai, yang artinya memperlihatkan. Yang artinya apa? Memperlihatkan.
Dan pengertian riya adalah secara istilah syariat, an yudhiral insanu amalah atau yuhassinahu indahum hatta yamdahuhu. Riya adalah seseorang memperlihatkan amalannya di hadapan manusia atau memperbagus amalannya di hadapan manusia sampai manusia memujinya. Jadi ada dua di situ riya, memperlihatkan dan memperbagus. Dan tujuannya agar dipuji, itu riya. Jadi enggak susah mengerti riya, itu enggak susah. Prakteknya yang susah. Pengertiannya enggak susah. Riya adalah memperlihatkan amalan atau memperbagus amalan tersebut di hadapan manusia agar manusia memujinya. Apalagi di zaman seperti ini, zaman kampanye, pemilu, ya hati-hati. Kita baca penjelasan terhadap hadis ini. Penulis kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid berkata, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits annahu yakhafu alaina wa aktsara ma yakhafu alaina min asy-syirkil asghar. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa beliau khawatir terhadap para sahabat, dan kekhawatiran yang paling besar terhadap para sahabat adalah dari perbuatan syirik asghar. Wa dzalika lima tasafa bihi sallallahu alaihi wasallam min kamalil 'ath war rahmah bi ummatihi wal hirsi 'ala ma yuslihu ahwalahum wa lima 'arrafahu min quwwati asbabi syirk alladhi huwa riya. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau itu kan lembut, kemudian beliau itu kasih sayang terhadap umatnya, maka beliau tidak mau umatnya terperosok ke dalam kesyirikan. Kemudian juga kenapa Rasulullah SAW mengatakan yang paling takut beliau takuti terhadap para sahabatnya adalah syirik kecil, karena hampir setiap orang banyak melakukan syirik kecil. Maksudnya apa? Sebab untuk melakukan syirik kecil itu banyak, terutama kita di zaman sekarang, zaman media sosial, zaman orang mudah batampai, zaman orang mudah memperlihatkan amal, maka mudah. Karena riya itu konsepnya adalah memperlihatkan, itu password riya, memperlihatkan amal. Taib tadi azan yang sesuai dengan sunnah tadi, dan saya apresiasi azannya, nggak meliuk-liuk, nggak apa. Azan mau tidak mau terlihat. Nah, makanya ada pengertian tadi, memperlihatkan amal atau memperbagusnya. Nah, imam mau tidak mau terlihat, mau tidak mau terdengar. Tetapi apakah dia memperbagusnya atau tidak? Untuk dipuji atau tidak? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebabnya banyak. Makanya Nabi Muhammad SAW saking gigihnya agar para umatnya tidak terperosok ke dalam kesyirikan, padahal kesyirikan asghar riya itu banyak sebabnya, mudah orang terperosok ke dalamnya, beliau ingatkan para sahabatnya untuk itu. Nah, kemudian faedah dari hadis ini adalah i'tibaru riya minasyirik. Riya dianggap sebagai perbuatan kesyirikan. Apa hubungan dalil ini dengan bab? Hubungan dalil ini dengan bab haitsu dalal hadis ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafu ala ashabi wa quwwati imanihim. Nabi Muhammad SAW takut para sahabatnya terperosok ke dalam kesyirikan, padahal iman para sahabat sangat kuat. Fa nahnu ma'a dha'fi imanina wa qillati ma'rifatina yajibu an nakhafa min asy-syirkil asghar wal akbar min bauliha. Maka kita ya sudah sedikit ilmu, imannya lemah, maka lebih wajib lagi untuk takut terhadap kesyirikan. Nabi Muhammad SAW beliau menghadapi para sahabat Nabi yang
tinggi imannya, kuat imannya, bersama Nabi selalu, ditakutkan untuk melakukan syirik asghar. Apalagi kita yang tidak ada Nabi di samping kita, tidak ada, sudah sedikit suri tauladan yang baik, sedikit suri tauladan yang baik. Banyak yang memberi suri tauladan yang buruk, terutama kita di zaman media sosial ini, ya. Nah, jadi itu hubungannya dengan bab, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW takut para sahabatnya terperosok ke dalam kesyirikan, padahal iman para sahabat sangat tinggi. Maka berarti lebih lagi kita lebih wajib takut terhadap kesyirikan, karena iman kita lemah, tidak tinggi, tidak kuat. Wallahu a'lam. Nah, ikhlas. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud panggilan namanya Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Al-Hudhali, kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau sahabat Rasulullah, ahli tafsir, bahkan dan beliau katabatul wahyi, penulis wahyu. Bahkan beliau punya mushaf tersendiri. Beliau punya apa? Mushaf tersendiri. Ya. Dan ketika ada penyatuan mushaf yang diakui adalah mushafnya Utsman bin Affan, maka mushaf beliau pun dibakar. Dan beliau pernah berkata, "Wallahi inni la a'lamu minkum bi kitabillah. Walau kuntu a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul mati la ataituhu." Demi Allah, aku adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Jikalau aku tahu ada orang yang lebih paham daripada aku tentang Al-Quran, aku bisa sampai kepadanya dengan menaiki onta, niscaya aku akan datang kepadanya. Ini bukan kesombongan, tapi ini menunjukkan identitas agar orang belajar kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud juga dalam Sunan Ad-Darimi yang membubarkan zikir-zikir berjamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat ada ada orang-orang zikir berjamaah, kelompok sini mengatakan kabbiru mi'ah, ucapkanlah takbir 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sebelah sini halilu mi'ah, ucapkanlah tahlil 100 kali. Kemudian datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'an." Hei kalian seluruhnya, berhenti kalian dari ini. Hitung saja dosa-dosa kalian dengan melakukan ini. Aku akan jamin pahala-pahala kalian tidak akan hilang. Kemudian orang-orang tersebut mengatakan, "Ma'aradna illal khair." Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Mereka tidak menentang. Yang dinasihati ini enggak menentang karena tahu yang menasihati sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terkemuka. Maka mereka enggak berani menentang. Tapi mereka punya alasan, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Lihat di sini. Semua bid'ah hasanah pasti menginginkan kebaikan. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak terkena karena salah jalannya. Salah apa? Jalannya. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah, itu tentang Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud yang sangat kencang dari para sahabat yang menentang perbuatan bid'ah.
dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Alaikum bil atiq." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada al-atiq. Atiq itu adalah ajaran yang terdahulu. Beliau juga mengatakan, "Al-iqtisadu fi sunnah khairul min al-ijtihadi fil bid'ah." Sederhana sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi sesuai dengan perbuatan bid'ah. Nah, kita baca, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan Ibnu Mas'ud juga adalah sahibul wisadah wa sahibus siwak wan na'al. Beliau yang sering membawa siwak, sendal, bantal gulingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu penuntut ilmu itu begitu, Pak. Sangat percaya kepada kiainya. Sangat percaya kepada gurunya. Dan saya pernah merasakan itu. Dulu di pondok tahfidz itu ada orang lebih dulu masuknya dari saya. Dan lama dia di situ. Saya bilang, "Sampai kapan kamu di sini? Apakah kamu nggak ingin sekolah lagi?" "Kalau saya di sini cuma 2 tahun," saya bilang. Alhamdulillah selesai memang 2 tahun. Tapi orang-orang dulu, dan itu berkah karena berkhidmat kepada orang berilmu, itu berkah. Ya. Jadi tangan kanan beliau, apa-apa selalu yang dipanggil beliau. Namanya Mas Salihin, saya masih ingat dulu. Subhanallah. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati. Jadi dulu seperti itu, Abdullah bin Mas'ud bawa sendal, bawa, jadi mengabdi, benar-benar mengabdikan dirinya kepada tuan gurunya gitu. Ya. Benar-benar berkhidmat kepada gurunya. Dan di situ dia akan hidup berkah. Hidupnya berkah, istrinya berkah, anaknya berkah. Mengabdikan diri kepada guru. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud. Disebut sahibul wisadah wassiwak. Ya, gelarnya tidak sembarang gelar. Sahabat Nabi tukang bawa bantal dan siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa siapa yang meninggal dan di atas kesyirikan, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat kita takut ke dalam, terperosok ke dalam kesyirikan. Nah, Iqra. Hadis yang terakhir sebagai dalil pada bab ini. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar." Artinya, barang siapa menemui Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk ke dalam surga. Tetapi barang siapa menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk ke dalam neraka. baik. Imam Muslim, Muslim di sini maksudnya Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Dah lama enggak diulang jadi Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Imam Muslim yang punya kitab Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bin Haram. Jabir bin Abdullah bin Haram. Dan yang menarik, antara Jabir dengan bapaknya Abdullah itu beda umur cuma 11 tahun. Berarti bapaknya nikah tahun berapa? Umur berapa? 10. Subhanallah. Bapaknya umur nikah berapa? 10. Ya. Kalau antum nikah di Indonesia umur 10 atau menikahi perempuan 10 tahun, itu masuk penjara itu.
Ya, undang-undangnya tidak pas kata mereka. Ya. Ini Jabir bin Abdullah bin Haram. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menemui Allah, yaitu mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya, sedikit pun pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya, yaitu mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas hadisnya menunjukkan bahwa siapa yang mati di atas kesyirikan pasti masuk dalam neraka. Ini mewajibkan kita takut terhadap kesyirikan. Bab kita apa? Takut terhadap kesyirikan. Takut terhadap kesyirikan. Kenapa? Karena dikhawatirkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika mati di atas kesyirikan. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada bab yang kelima insyaallah. Tapi kita lanjutkan setelah kita lanjutkan tahun depan. Saya ada safar, jadi tidak bisa melanjutkan. Mohon diisi saja, ya, selama 2 Kamis malam Jumat ini. Ya, 2 Kamis malam Jumat agar diisi. Saya ada safar, insyaallah taala. Jadi tahun depan kita baru bertemu lagi. Nah, ada yang bertanya? Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 116, jika semua dosa akan diampuni kecuali kesyirikan. Bagaimana dengan dosa besar seperti membunuh orang muslim secara sengaja seperti dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 93, di mana di situ Allah katakan pelakunya kekal di dalam neraka. Dan juga pelaku dosa riba seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, di situ juga dikatakan pelakunya kekal di dalam neraka. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, dari 2 ayat inilah akhirnya orang-orang Khawarij, Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, murka kepadanya, dan dia dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Lihat, khalidan fiha. Dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Maka kata mereka, berarti yang membunuh kekal. Dan tidak ada kekekalan di dalam neraka kecuali bagi orang yang kafir. Sedangkan tadi ada ayat surat An-Nisa ayat 48, surat An-Nisa ayat 116, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Seakan-akan 2 ini bertentangan. Tidak bertentangan. Allah tetap mengampuni dosa selain syirik. Yang mati di atas tauhid, Allah akan ampuni bagaimanapun. Sedangkan ayat ini maksudnya siapa yang membunuh dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, murka kepadanya, dan dia kekal di dalam neraka. Kekal di sini adalah litulil muks. Saking lamanya di dalam neraka disebut kekal. Bukan kekal abadi. Paham ya? Saking lamanya disebut apa? Kekal. Begitu juga dosa riba, saking lamanya di dalam neraka disebut kekal. Begitu maksudnya. Jadi tetap berlaku wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa apa saja yang orang mati di atasnya selain kesyirikan. Bisa dimaklumi? Wallahu a'lam.
Atau jawaban kedua, yaitu orang ini menghalalkan membunuh. Beda dengan orang membunuh dan orang yang menghalalkan membunuh. Orang yang membunuh dosa besar, yang menghalalkan membunuh meskipun dia tidak membunuh, maka dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Paham ya? Nah, itu dua jawaban begitu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang anak tahu Ustaz, bid'ah itu kan kata Imam Syafi'i ada dua Ustaz. Ada bid'ah hasanah sama bid'ah yang tercela. Jadi contoh bid'ah hasanah dan yang tercela itu gimana Ustaz? Bagus pertanyaan. Jazakallahu khair. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membagi bid'ah menjadi dua, mahmudah, mazmumah. Bahasanya begitu. Terpuji dan tercela. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ketika membagi bid'ah menjadi dua ini, maksud daripada bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji adalah amalan-amalan yang ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi prakteknya seperti itu belum ada. Contoh misalkan, masuk kelas. Itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Masuk kelas, nggak ada. Pakai bangku, pakai papan tulis, nggak ada. Nah, itu maksud daripada bid'ah apa? Terpujinya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu jawaban pertama. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah terpuji adalah amalan sunnah yang prakteknya belum ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi secara tujuan ada syariatnya. Menuntut ilmu ada syariatnya. Tapi prakteknya yang seperti sekarang, ada papan tulis, ada guru, ada meja guru, ada meja, nggak ada. Itu yang dimaksud dengan bid'ah hasanah atau mahmudah menurut Imam Syafi'i. Coba antum cek contoh-contoh yang beliau sebutkan. Semuanya adalah contoh-contoh yang disyariatkan. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua adalah jika Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, maka kita katakan Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan perkataan Nabi lebih didahulukan dibanding perkataan siapapun. Dua jawabannya. Kemudian yang ketiga, tidak ada di dalam agama Islam bid'ah hasanah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Dan Nabi Muhammad SAW manusia yang paling ikhlas. Maka sabda beliau ketika beliau berkata seperti itu, tidak ada tujuan lain kecuali hanya karena Allah. Yang kedua, beliau manusia yang paling sangat memperhatikan kebaikan untuk umatnya. Tidak ada kecuali, maka tidak ada niatan Nabi Muhammad SAW ketika berkata setiap bid'ah sesat kecuali untuk kebaikan umatnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW afsahul khalq, manusia yang paling fasih. Maka ketika beliau bersabda kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, maka memang maksudnya seperti itu. Karena beliau yang paling fasih bahasa Arabnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan masih banyak jawabannya lagi. Wallahu a'lam. Cukup kiranya? Ada lagi? Nah, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, yang ulun tanyakan tentang Ustaz. Ketika ada orang terjadi perbuatan yang berpotensi ria di situ, seperti mengadakan acara seperti lomba ajan gitu, tilawah.
kan ketika seperti ajan itu bagian ibadah, tilawah ibadah. Di dalam acara itu kan mendatangkan hadiah atau apa sebagaimana. Lalu yang tilawah tadi dibagus-baguskan supaya terlihat bagus sekali gitu. Nah, aturan itu harus ikhlas, lalu bergeser tidak ikhlas supaya terlihat itu kan istilahnya kan sudah ria itu. Nah, itu ya bagi yang mengadakan itu apakah mendapatkan juga dosa ria itu tersendiri atau yang bagian dari itu sendiri bagaimana? Apakah berdosa juga Ustaz itu? Nah itu yang ulun tanyakan. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bismillah walhamdulillah. Kita ingin teliti dulu apakah mengadakan perlombaan azan, perlombaan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzul Quran ini tercela atau terpuji? Maka jawabannya innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Tidak bisa kita langsung judge atau hukumi perbuatan tersebut. Ini pasti riya nih orang. Enggak. Tetapi jika tujuannya adalah untuk syiar Islam, apalagi azan untuk syiar Islam, Al-Quran untuk syiar Al-Quran, maka ini tidak tercela secara perlombaan. Ya. Nah nanti teknis perlombaannya yang kalau seandainya pesertanya dimintai duit saat mendaftar, nah itu judi. Itu adalah judi. Lalu pesertanya gimana Ustaz? Maka pesertanya dia jaga niatnya. Niatnya adalah untuk agungkan syiar Islam yaitu azan. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah maka sesungguhnya itulah ketakwaan hati. Jadi tidak bisa kita katakan 100% itu pasti riya Ustaz. Enggak. Oh, tapi kan dia ingin hadiah Ustaz. Maka jawabannya adalah makanya tadi atur hatinya. Jika dia menginginkan hadiah maka dia berarti beramal untuk dunia. Bukan riya lagi tuh, beramal untuk dunia. Tetapi jika dia niatkan itu untuk mengagungkan syiar Islam, maka diperbolehkan. Gitu ya. Allahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.